Hai, saya Agus Chandra, NIM 25. Subscribe up. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang subnetting. Nah, apa itu subnetting? Yaitu sebuah network yang dibagi menjadi beberapa network. Tapi bagaimana sih caranya? Nah, konsepnya di sini metode membagi range IP address menjadi beberapa ruang. Nah, jadi di sini kalian harus mengenal apa itu subnet mask dan juga CIDR. Yang pertama, subnet mask. Nah, dalam proses transmisi data, setiap paket data yang dikirim itu pengirim memeriksa alamat tujuan dari paket dan juga subnet masknya. Jadi itu sangat berpengaruh untuk transmisi. Yang kedua, CIDR. Dalam metode CIDR mengklasifikasikan bit network dalam notasi slash yang dihitung dari jumlah bit network pada IP address. Seperti contoh, misalnya ada 24 porsi ruang network atau dalam notasi slash, berarti ada 8 bit ada 8 bit porsi host, yang mana ini diklasifikasikan dalam kelas C. Selanjutnya kita akan menghitung subnets. Kita memiliki IP address yaitu 192.168.250/24, yang mana dalam membuat subnet kita perlu menambahkan menambahkan bit 1 pada oklet terakhir. Misalnya kita ingin membuat 3, jadi kita tinggal menambahkan 2. Dengan rumus yang ada kita akan mendapatkan 4 subnet. Bisa dilihat untuk IP address, submax dan juga sebenarnya. Selanjutnya ini merupakan subnet dan juga first host dan juga last host yang merupakan range IP daripada setiap subnet, dan juga ada IP broadcast. Setelah itu kita akan masuk ke implementasi packet tracer. Check this out. Oke, sekarang kita menuju ke packet tracer, yang mana packet tracer ini merupakan aplikasi virtual untuk networking. Di sini saya sudah meletakkan beberapa device yang terbagi atas 3 subnet. Yang pertama itu ada subnet network 0, subnet 64, subnet 128, dan juga nanti juga ada subnet 192. Nah, di sini untuk menghubungkan antar device kita menggunakan kabel, yang mana kita bisa pilih di sini di connection. Di sini ditampilkan beberapa kabel, yang mana saya akan menggunakan kabel straight. Untuk pemahaman lebih jelas tentang kabel, pada Kisco Packet Tracer ini saya sudah mencantumkan link deskripsi tentang pemahaman yang lebih lanjut. Kita hubungkan ke switch pada subnet 0, kemudian pada subnet 64 lakukan hal yang sama. Saya menggunakan kabel straight ini karena kabel straight ini menghubungkan antara satu device dengan device yang lain yang bisa berbeda network. Jadi sangat cocok digunakan untuk membuat network dengan 3 subnet. Selanjutnya 168 kita sambungkan ke switch. Nah, setelah semua kabel terpasang, kita langsung saja pasang untuk konfigurasi dari switch ke router dan router ke switch 4. Kita pakai Gigabyte Ethernet dengan kabel yang sama. Dan untuk kabel yang terakhir, nah setelah semua terpasang, kita pasangkan sekarang kabel dari router 1 ke switch 4 menggunakan flash Ethernet 1. Lakukan proses yang sama untuk router 1, 2 dan router 3. Nah, setelah semua tergabung dalam kabel seperti ini, kita akan mencoba untuk memasukkan IP address pada setiap host. Untuk host yang pertama, tinggal klik pada icon, kita menuju ke IP konfigurasi dan desktop. Nah, di sini kita sudah bahas di awal. Saya akan tampilkan juga tabelnya di samping tentang IP range dari setiap subnet.
kita gunakan 168 25 2. Nah, kenapa mulai dari 2? Karena untuk IP range untuk subnet yang ke 0 ini yaitu dari 2 sampai 64. Jadi kita hanya bisa menaruh di antara itu. Boleh sembarang, tidak masalah jika tidak berurutan, tapi harus pada range yang itu. Kita gunakan default gateway-nya 1. Kita lakukan kepada semua host pada subnet. Nah, pasti kalian bertanya apa itu default gateway. Default gateway merupakan IP address yang digunakan untuk menghubungkan antara satu network dengan network yang lainnya. Yang mana IP default gateway ini harus sama, tidak boleh beda pada setiap subnet ya. Lakukan ke semua. Oke, nah setelah semua host sudah memiliki IP address, kita akan cobakan untuk meng-ping ICMP-nya, virtualisasi untuk mengirimkan pesan di subnetwork ternyata successful. Kita bisa dilakukan di setiap subnet untuk hanya mengecek apakah kabelnya sudah benar. Kita harus memilih di tiap Ethernet kabelnya. Kita masukkan IP. Yang pertama itu adalah saya sudah alokasikan untuk IP dari setiap router, yaitu untuk router pertama adalah 1, GB 0000 merupakan kabel yang menghubungkan antara switch yang di bawah dengan routernya. Untuk subnet yang kedua, nah router semua sudah terhubung dengan switch, maka kita sekarang tinggal menghubungkannya dengan switch 4, yang mana ini akan mentransmisikan data antar network, yang mana kita memakai IP address-nya yaitu itu merupakan subnet dari 192, maka untuk bit selanjutnya merupakan host daripada range host daripada subnet 192. Jadi kita gunakan 193 dengan subnet yang sama. Selanjutnya router yang kedua. Nah, oke. Setelah semua sudah terhubung ke switch, maka dari itu kita harus menghubungkan kembali untuk routing statiknya, yang mana di sini akan menghubungkan antara router 1 dengan router 2 dan router 3, dan juga seterusnya router 2 dengan router 1 dan router 3, dan juga router 3 dengan router 1 dan router 2. Ini karena router pertama, kita menghubungkannya ke router yang kedua. Karena router tadi kedua menghubungkan ke switch 4 dengan IP 194, maka langsung kita add. Dan lanjut saja untuk yang 128 menggunakan IP 195, langsung add. Sudah, langsung kita ke router yang kedua. Nah, karena semuanya sudah memiliki alamat masing-masing, maka dari kabel ini statusnya sudah hijau semua. Kita akan mencoba memping ICMP-nya, memvirtualisasikan pengiriman pesan. Kita akan coba ping ICMP dari network 0 ke network 64, apakah successful. Dari network 0 ke network 128, apakah sukses? Ternyata successful. Dan yang terakhir kita akan coba dari network 2 ke network 3, ternyata successful. Nah, sekian karena sudah semuanya sukses, jadi untuk subnettingnya sudah berhasil. Jadi sekian materi dari subnetting kali ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu. Saya Agus Nanda, NIM 25, pamit undur diri.